Kita akan ngobrol-ngobrol nih di obrolan PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kita ada teman-teman dari PPI Dunia dan PPI Qatar. Ada Mas Safran dan Mas Ali. Halo. Ini lagi di negara mana nih Mas sekarang Mas? Saya di Amerika Serikat saat ini. Oke, jam berapa nih kira-kira di sana? Di sini jam 2 pagi. Wow, oke jam 2 pagi. Mas Safran ini sebagai Sekretaris Jenderal dari PPID betul ya? Betul. Sebelum kita masuk mengenai serba-serbi Piala Dunia 2022 nih, Mas. Boleh tahu dulu nggak mengenai apa sih nih PPID ini? Oke, jadi PPID atau PPI Dunia itu adalah merupakan sebuah perhimpunan pelajar Indonesia di seluruh dunia. Hmm, Kita di sini mencangkup 62 negara di iya. seluruh dunia yang terbagi ke tiga kawasan. Yang pertama ada kawasan Amerika Eropa, kedua ada kawasan Timur Tengah dan Afrika, dan yang ketiga ada kawasan Asia Oseania. Mhm. Nah, di tiap kawasan ini tuh terbagi tadi itu negara-negara dari 62 negara tadi itu. Oke. Misalkan di uh, Timur Tengah Afrika, kalau nggak salah itu ada 18 negara dan Mhm. kawasan-kawasan lainnya ada beberapa belas negara gitu. Oke. Untuk berdirinya sejak Terus kapan nih, Mas? mm, untuk berdirinya kalau misalkan PPI sendiri, kata Mhm. PPI itu udah 100 tahun lalu yaitu dibentuk oleh Bung Hatta Iya. saat itu di Belanda. Tapi kalau misalkan untuk aliansi PPI Dunia itu sendiri itu em, di antara 2007 atau 2009 saya lupa, pokoknya antara tahun-tahun tersebut Oke. Berarti kurang lebih baru masih 15 tahun ya? dibentuk. Iya, jadi PPI Dunia itu kan merupakan sebuah aliansi ya dari 62 PPI negara. Mhm. Kita dibentuk berdasarkan PPP negara tersebut. Jadi em, baru dibentuk dan itu aliansi ini baru diinisiasi itu sekitar sekian belas tahun yang lalu itu. Oke. Ada visi misinya nggak nih, Mas, dari PPI Dunia ini? Kita untuk saat ini paling pentingnya itu adalah menunite orang-orang Indonesia yang ada di Mhm. luar negeri ya, menghimpun. Kita kan namanya perhimpunan ya, menghimpun Iya. orang Indonesia yang ada di luar negeri. Dan juga kita punya misi untuk membantu rekan-rekan kita yang di Indonesia yang membutuhkan gitu. Misal kita ada direktorat yang namanya Direktorat Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat. Nah, Mhm. kita di situ juga turut mengabdi untuk masyarakat. Kita juga ada direktorat namanya Festival Luar Negeri. Nah, di sini juga kita punya misi untuk menyebarkan informasi pendidikan luar negeri ke Indonesia, ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Oke. dengan mengadakan acara-acara ataupun kita pun juga punya namanya kalender beasiswa karena di Indonesia kan banyak istilahnya itu scholarship hunter ya, pemburu Mhm. beasiswa. Iya. Nah, kita juga menyediakan platform ataupun wadah buat rekan-rekan pemburu beasiswa ini untuk mencari beasiswa. Itu kita ada. Terus juga kita juga memiliki tim kajian tersendiri, ada Mhm. Direktorat Penelitian dan Kajian. Di situ kita mengkaji isu-isu yang hangat, isu-isu yang sekiranya dapat kita kaji untuk membantu perkembangan Indonesia dan kita jadikan nih kajian-kajian ini menjadi saran kepada pemerintahan di Indonesia ataupun stakeholder yang ada di Indonesia dan direktorat-direktorat ataupun biro lainnya yang tidak kalah penting juga. Jadi kita memang misi kita atau visi kita itu telah tertuang di program-program di direktorat kita. Gitu. Oke. Berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini setiap tahunnya terus berlangsung gitu ya, Mas ya? Terus berlangsung, ya kita ada agenda yang selalu ada Mhm. di tiap tahunnya. Contohnya tadi yang beasiswa tadi itu kita ada pameran pendidikan itu Iya. selalu ada. Ada juga program-program baru inovasi dari setiap tahunnya itu biasanya ada di tiap pengurus. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk misalnya nih, kalau mahasiswa yang ada di Indonesia nih ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri, tapi saya pengen mendapatkan beasiswa, itu bisa mendapatkan informasinya dari mana tuh, Mas? Kalau misalkan untuk informasi beasiswa sendiri kita ada terpusat kita informasinya itu Mhm. ada di Direktorat Velari ataupun Festival Luar Negeri. Silahkan dicek di Instagramnya @Velari PPI Dunia. Oke, Di situ ada link di bio Instagramnya dan itu langsung terhubung ke informasi beasiswa. oke. Biasanya nih negara-negara mana aja nih, Mas, untuk yang mengadakan beasiswa ini? Kita menghimpun dari tiga kawasan ini sih Mas. Gak hanya dari satu negara doang, tapi kita Mhm. emang benar-benar udah dari
hampir 60 negara itu sudah kita himpun beasiswanya. Karena ada beberapa negara yang tidak punya beasiswa seperti Filipina, Ya. terus ada beberapa negara lain itu yang nggak ada beasiswanya. Cuman kalau misalnya untuk negara-negara ada beasiswa ya kayak UK, terus Amerika Serikat, eh, Korea gitu, insya Allah sudah gitu sudah kita himpun Oke. informasi tersebut. Hmm. Syarat-syaratnya nih Mas untuk bisa mendapatkan beasiswa apa aja tuh biasanya tuh? Wah, kalau misalnya cara penggunaan beasiswa itu kan beda-beda ya, Mas. Tergantung pemberi beasiswanya kan. Pemberi Oke. beasiswa itu ada dari pemerintah, ada dari institusi, ada dari kampusnya. Nah, itu berbeda-beda semua. Cuman secara garis besar biasanya Mhm. itu membutuhkan personal statement ataupun motivation letter. Kenapa pengen datang beasiswa ini, terus kenapa pengen kuliah dan lain-lain itu. Terus juga eh, ada yang namanya study plan gitu, ada butuh juga membuat study plan Mhm. itu. Terus juga ya tidak lupa transkripsi ya. Biasanya kalau untuk report ke institusi ataupun pemberi beasiswa tersebut. Oke. Nah, untuk mahasiswa yang mungkin udah berada di luar negeri nih Mas, tapi belum tahu nih apa ini PPID, gimana nih cara mereka mengetahui kalau ada Perhimpunan Pelajar Indonesia nih? Kayak pengen gabung dengan PPID, ada syarat-syaratnya nggak nih? Hmm. Em, Kalau untuk bergabung, kita syarat umumnya hanya harus mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri. Mhm. Karena itu memang sudah tertuang di ADRT kita bahwa anggota atau pengurus PPI Dunia itu adalah merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri. Oke. Entah itu jenjang sarjana dari S1 sampai S3 Oke. ataupun diploma di luar negeri gitu. Oke. Nah, untuk Mhm. rencana kerja ke depannya nih Mas, apa nih yang akan dilakukan PPID nih? Kita kalau misalkan untuk kedepannya em, kurang lebih kita menjalankan program-program yang sudah kita rancang aja sih Mas. Selama kita kan baru-baru aja kita merancang program itu kurang lebih sama seperti tahun lalu kita akan mengadakan pameran pendidikan juga, bakal mengabdi ke masyarakat juga. Kita untuk pengabdi ke masyarakat ini kita bulan Januari nanti insya Allah bakal ada restorasi terumbu karang Mhm. di sekitar Pulau Jawa. Itu nanti kita bakal ada itu juga untuk pengabdian masyarakatnya dan untuk kajian itu sendiri kita rencana akan menerbitkan beberapa buku. Kalau misalkan tahun lalu kita alhamdulillah menerbitkan 4 buku, Ya. buku kajian terkait COVID. Nah, kalau misalkan untuk kedepannya kita insya Allah bakal memberikan buku-buku kajian terkait supply chain, masalah rantai pasok. Oke. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri ini, ada kesinambungan atau ini nggak Mas, kayak ada sempat kan untuk Asia itu di Amerika diasingkan seperti itu. Untuk saat ini seperti apa nih Mas? Untuk saat ini kondisi mahasiswa Indonesia di luar negeri relatif aman ya. Tidak Mhm. ada informasi-informasi ataupun berita-berita baru yang eh, signifikan ataupun yang menghebohkan sejauh ini. Jadi insya Allah sejauh ini aman, nggak ada masalah yang berarti. Oke. Gimana nih caranya menghilangkan rasa kangen nih Mas? Biasanya kan ada homesick tuh kalau Oh, apalagi dengan masakan Indonesia. iya. Mungkin tiap orang itu berbeda-beda. Cuma kalau Mhm. misalkan kita berbicara saya pribadi ya, Iya. saya ini kan orangnya suka masak, saya rajin masak. Oke. Kalau misalkan kangen masakan Indonesia, ya saya tinggal masak. Terus kalau misalkan kangen orang tua, tinggal di telepon. Karena homesick itu pasti ada dan tiap orang itu berbeda-beda sih cara masak. Komen saya itu aja. Oke. Antara dapur orang tua atau ya masak gitu. Ataupun nonton-nonton film-film Indonesia gitu kadang. Dengar-dengar lagu Indonesia gitu. Kalau di sana masih suka kumpul-kumpul nggak dengan mahasiswa dari Indonesia sendiri gitu? Masih, masih. Masih ya? Masih kita. Kebetulan saya tinggal di kota namanya Kota Pullman di Mhm. negara bagian Washington. Nah, Mhm. di sini kami ada sekitar 20 sampai 30 orang Indonesia. Kita kadang tiap bulan masih suka kumpul-kumpul ataupun beberapa orang tiap minggu masih suka main-main kumpul-kumpul gitu. Oke. Nah, seperti yang disebutkan tadi nih, PPI di dunia ini kan ada dari beberapa kawasan. Gimana nih cara kalian untuk menyatukan visi dan misinya? eh untuk menjatuhkan visi dan misinya itu sebenarnya relatif mudah ya karena kita Mhm. kan semuanya tujuan kita sama untuk menghimpun mahasiswa Indonesia yang ada di luar Iya. negeri. Mengunite kita ini kita kan harus apa ya? Kita ini ada di negara asing gitu, di tanah asing, tanah Mhm. orang lain. Ya, kita tuh nggak bisa jalanin
kehidupan itu sendiri-sendiri. Sebagai orang Indonesia, kita tuh harus menjadi satu badan, harus menjadi satu bagian, satu tubuh, agar kita Mhm. bisa survive, agar kita bisa bertahan hidup di negeri orang gitu. Oke. Jadi ya dengan adanya itu, dengan kita bernafaskan bahwa kita ingin unite, kita ingin menghimpun mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, itu yang menyebabkan kita bersatu akhirnya sekarang. Mhm. Nah, dalam menjalankan visi misi dan tujuan organisasinya menuju Indonesia Emas 2045, apa nih kira-kira yang akan dilakukan oleh PPI Dunia nih, Mas? Em, dengan menjalankan program sebenarnya harusnya sudah bisa tercapai itu Mhm. karena kita kan programnya tiap tahun itu mengalami peningkatan. Sejak awalnya berdiri PP Dunia tidak pernah ada yang namanya kita itu mengalami kemunduran. Iya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis sampai 2045 dengan rate sekarang, dengan apa ya, kecepatan kita bekerja ataupun dengan apa yang telah kita capai sejauh ini, saya yakin sampai 2045 pun kita akan ada inovasi-inovasi baru. Karena Oke. tiap tahun kita ada inovasi. Mhm. Setahun ini inovasinya A, tahun depan ada inovasi B, tahun selanjutnya ada inovasi C. 2045 itu kan masih sekitar 20 tahun lagi. 23 tahun lagi mungkin lebih tepatnya ya. Itu bakal ada 23 inovasi baru Mhm. sampai 2045. Dan saya yakin untuk mencapai Indonesia Emas itu kan membutuhkan yang namanya generasi unggul, bangsa unggul. Nah, makanya untuk kabinet sekarang kita dinamakan kabinet bangsa pemenang. Mhm. Karena dengan adanya pelajar Indonesia maju, Indonesia itu bisa menjadi bangsa pemenang. Mulai dari situ kita bergerak sampai nanti 2045, tracknya bakal selalu di situ, menciptakan inovasi dan terus memberikan untuk negeri. Oke, mulia sekali kayaknya nih. Dari visi dan Eh, misi yang dilakukan oleh PPI Dunia. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kan mahasiswa yang udah kuliah di luar negeri tuh mungkin udah kerasan gitu dengan suasana, dengan lingkungan sana. Jadi Betul. akhirnya mereka ini punya pemikiran, ah lebih baik kerja di sini ketimbang untuk pulang. Rata-rata nih untuk para pelajar di luar negeri sana, apalagi PPI Dunia ini, banyak yang pulang nggak sih untuk mengabdi negara, bagi negara sendiri? Banyak. Kita Mhm. memang kalau itu kan preferensi tiap orang ya. Masing-masing orang itu kan berbeda. Ada Ya. yang pingin, udahlah misalkan saya di Amerika, oh Amerika enak nih, lanjut aja Amerika. Ataupun Mhm. ada juga orang kayak, mendingan mengabdi untuk Indonesia gitu. Kita membangun negeri itu ada juga. Tapi eh, ya itu insya Allah sudah diantisipasi oleh pemerintah kita dan juga oleh pemberi beasiswa. Karena ada persyaratan khusus, misalnya LPDP gitu ataupun institusi pemberi beasiswa lainnya. Itu biasanya setelah beasiswanya itu sudah diberikan, setelah lulus, itu memang diwajibkan untuk pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi Mhm. memang tidak ada pilihan lain untuk orang-orang gitu untuk Oke. bekerja melanjutkan kehidupan di negara negara masing-masing. Itu pasti untuk beberapa orang yang mendapatkan beasiswa itu pulang ke Indonesia, terutama untuk orang-orang yang sudah S2 atau S3. Mhm. Kalau orang-orang yang masih S1 itu kebanyakan lulus ya memang masih meniti karir di luar negeri sekitar 2 sampai 3 tahun. Ada yang setelah itu lanjut di luar negeri terus berkarir, ada juga yang setelah 2 sampai 3 tahun itu kembali ke Indonesia setelah itu. Tuh. Oke. Nah, ini kan kita masih dalam keseruan juga nih Piala Dunia kemarin nih Mas Afran. Untuk Amerika sendiri Ya, gimana nih kemarin untuk keseruan Piala Dunia 2022 ini Mas? euforianya sangat terasa ya di Amerika Serikat, ya. Terutama karena Amerika itu kan salah satu negara partisipan ya, di Mhm. apa di Piala Dunia kemarin. Nah, Ya. itu memang orang-orang sini itu sangat eh, mendukung, sangat 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 suka gitu nonton bola. Mungkin memang di sini kan olahraga favorit itu adalah basket ya, Mhm. biasanya basket atau enggak American football. Ya. Untuk sepak bola itu sendiri juga memang banyak penggemarnya dan banyak orang yang nonton juga, terutama karena kemarin Amerika Serikat bermain di Piala Mhm. Dunia. Untuk negara sana sendiri menjagokan negara sendiri atau dari Argentina juga nih? Kok saya jagain Argentina kemarin. Cuma kalau misalkan orang-orang di sini itu kan beragam ya. Amerika itu kan negara ini ya, negara Mhm. imigran di sini itu. Orang-orang dari seluruh dunia itu ada orang Italia, ada orang dari Timur Tengah juga ada di sini, orang Mhm. India juga ada, semuanya semua negara itu ada di Amerika. Semua etnis itu ada. Jadi Oke. mereka itu biasanya menjagokan negara kampungnya masing-masing gitu bahasanya ya. Kalau orang Meksiko ya dukungnya Meksiko, ada orang Italia. Kalau Italia tinggal masuk ke dunia sih ya. Ya orang Mhm. Jerman dukungnya Jerman gitu. Tapi ada juga orang-orang Amerika yang memang paten gitu orang Amerikanya itu mendukung keras Amerika untuk
apa melaju di Piala Dunia kemarin. Oke. Ini kayaknya masih ada Pak Mas Ali juga ya. Halo Mas Betul, Ali. Mas Ali. Halo. Halo, selamat siang waktu Qatar. Di sini Mas selamat Zafran sore dari nih. Line FM. Iya, gimana Selamat kabarnya nih pagi, Qatar? Mas Zafran. Selamat sore waktu Indonesia. Iya, betul. Kalau PPI Dunia ada tagline-nya, salam 24 jam. Apa nih salam 24 Betul. jam ini maksudnya nih? Hmm, Karena kita kan ini ya. di seluruh dunia kan, Oh, zona waktunya kan zona waktunya berbeda-beda, jadi beda-beda ya. salam 24 jam. Jadi gak usah selamat pagi, selamat siang itu nggak perlu, jadi langsung salam 24 jam gitu. Berarti dalam Iya, kawan-kawan dari PPI Dunia ini harus selalu siap siaga selama 24 jam dong ya. Betul, wajib. Mas Ali, Hmm, siap. bisa diceritakan nggak nih mengenai Piala Dunia 2022? Apalagi kan Mas Ali sekarang ada di Qatar nih. Wah, betul, betul, betul. Ini sebuah pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Mhm. Kebetulan saya sangat-sangat beruntung bisa dapat beasiswa, bisa belajar di Qatar University, juga dapat merasakan, mengalami langsung menjadi saksi hidup, saksi sejarah Piala Dunia 2022. Bonusnya Pertama banyak ya. kali diselenggarakan di Arab Mhm. dan pertama kali diselenggarakan di Qatar. Iya. Dan sangat spesial karena kampus di mana saya belajar, yakni Qatar University, menjadi host Wow. dua tim nasional penting, Mhm. yakni tim nasional Tim nasional Argentina mana nih? dan timnas Spanyol. Sang Oke. juara Argentina tinggal tidak lebih dari 200 meter di luar apartemen saya, Wah, seru Mas. banget. Jadi kemarin saya setelah pertandingan final, Mhm. saya balik ke sini, saya balik ke apartemen, student apartment di Qatar University, saya merayakan dengan teman-teman di depan housing pemain Argentina dan staff juga. Oh, berarti Sangat Mas spesial. Mas Ali pendukung Argentina nih, sama seperti Mas Safran. Wah, sebenarnya saya pendukung Ronaldo, tapi Oh, saya harus akui Messi the lebih GOAT ya. canggih memang, lebih Messi, GOAT-nya Messi, tapi ya saya fans Ronaldo. Nah, Mas Ali, di pemberitaan ini kan banyak banget nih pemberitaan mengenai fasilitas dan kapasitas yang ada di Stadion Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Kayaknya mewah dan serba canggih ini. Bisa diceritakan nggak nih seperti apa nih fasilitas dan kapasitasnya? Betul, betul, betul. Selama saya di Qatar dan menyaksikan langsung Piala Dunia, Mhm. saya pergi ke hampir seluruh stadion, Ada berapa kecuali nih? satu, ada 8 Ada stadion di 8 ya? Qatar untuk Mhm. perhelatan Piala Dunia kali ini. Mhm. 7 diantaranya sudah saya kunjungi, sudah saya nonton pertandingan di situ. Iya. Tinggal satu, Ahmad bin Ali. Jadi saya belum bisa cerita banyak tentang Ahmad Mhm. bin Ali. Tapi dari semua 7 stadion itu rata-rata, kalau kata publik Qatar, it's not 5 star anymore. Jadi bukan cuma bintang 5. Wow. Ini bintang 10. Kenapa nih bisa dibilang bintang 10 nih Mas Ali? Kalau standar FIFA bintang 5, Mhm. Qatar sudah melewati itu. Ada Kalau fasilitas di apa sih? Eropa standar bintang 5, Qatar di stadion dan fasilitas di luar stadion pun bintang 10. Wow. Kenapa nih bisa dibilang bintang 10-nya, Mas? Karena kalau di stadion sendiri, Mhm. itu fasilitasnya megah betul, seatnya bagus, Mhm. dan di dalam stadion itu ada AC-nya di bawah seat itu. Oh, di bawah Ada seatnya itu ya? pendingin, Oke. ada pendingin. Jadi kalau kita duduk di bawahnya Mhm. tuh keluar AC angin gitu ya? gitu, keluar angin dan Mhm. AC ya di bawah. Oh, berarti Dan juga berarti untuk bagaimana? menyesuaikan suhu dengan pemain juga kali ya, Mas? Karena ini kan berbagai Iya, pemain dari betul. seluruh dunia. Betul. Karena Qatar itu kan negara Gurun pasir. negara di Timur Tengah yang Mhm. enggak negara di Timur Tengah yang cukup panas ya, Iya. karena dulunya gurun Qatar Mhm. itu. Jadi iklimnya masih bisa dikatakan masih panas, dan juga masih perlu penyesuaian, mungkin pemain dari Eropa dan pemain dari
Amerika begitu ya. Mhm. Kalau datang ke Qatar pasti mereka akan kepanasan, dan itu Qatar menyiapkan fasilitas seperti itu, pendingin ruangan, pendingin stadion. Nah, jadi eh, fasilitasnya sangat megah sekali, bagus sekali. Mhm. Stadion seperti Al Bayt itu sudah stadion tinggi, seperti Wembley. Kalau di Oh, Inggris tuh Al Bayt itu sudah setara Wembley, sudah kapasitasnya sudah lebih dari 80.000 iya. dengan seat yang bagus sekali, dan di atap stadion itu bisa dibuka tutup. Oke. Mm. Berarti keren banget Dan sampai megah segitunya sekali, ya megah dipikirkan ya. sekali. Mm. Kalau stadion seperti itu, akan tetapi Mhm. Qatar Piala Dunia saat ini di Qatar itu diapresiasi oleh banyak pihak karena ini adalah Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di satu kota atau One City World Cup. Jadi Oh, Piala Dunia kali ini hanya diselenggarakan di Doha. oke. Oh, berarti Dan nggak antar provinsi gitu eh, ya? tidak tidak hanya di Doha, dan Mhm. mungkin hanya ada di dua kota satelit yang hanya di sedikit di luar Doha seperti Al Wakrah atau Mhm. eh, di Al Khor begitu. Dan itu tidak jauh dari Doha, mungkin hanya 1 jam dengan naik bis. Dan Oke. satu lagi yang Ya. menarik, karena ada di satu kota hanya di Doha Mhm. dan di dua kota satelit kecil itu, transportasi, aksesibilitas, dan juga mobilitas Mhm. para supporter dan juga para staf, para pemain sangat bagus sekali di Piala Dunia kali ini. Dan termasuk menurut Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri, Mhm. merupakan Piala Dunia dengan aksesibilitas terbaik, Wow. karena para penonton ini tidak perlu berpindah kota, tidak perlu eh, Mhm. memerlukan waktu yang lama untuk menonton ke stadion seperti itu. Oke. Jadi hanya butuh metro atau metro Doha yang tersedia di 32 stasiun, Mhm. atau shuttle bus yang tersedia di 10 stasiun yang tersebar di kota Doha. Untuk bis-bisnya ini sudah disiapkan dari penyelenggara sendiri nih, Mas. Betul, betul, Wow. betul. Dari Ya. beberapa stadion yang Eh, ditampilkan, stadion mana nih yang paling megah nih yang ada di Qatar? untuk yang paling megah sendiri ada dua, Mhm. yang di yang di yang di mana di situ diselenggarakan yang diselenggarakan pertandingan pembukaan, opening match itu di Al Bayt Ya. di kota Al Khor. Itu stadion yang sangat spesial bagi publik Qatar karena itu stadion yang merepresentasikan kebudayaan Qatar. Mhm. Oke. Karena di stadion itu bentuknya bisa, kalau kita lihat di gambar-gambar tuh, bentuknya kalau dari luar itu seperti kemah, Mhm. seperti kemah di kaum pedalaman, kaum Baduy ya, kaum Baduy Arab kalau di sini. Eh, jadi dulunya ceritanya orang Qatar ini kan orang Arab pedalaman begitu Iya. ya, sebelum sebelum semuanya berubah, itu Arab pedalaman tinggal di gurun, mereka berpindah-pindah tempat seperti itu. Kaum nomaden ya, Mhm. dan mereka mendirikan gurun begitu, mendirikan gurun, kemudian mereka berburu, kemudian mereka pindah, dan ini direpresentasikan dalam kebudayaan Qatar modern sekarang, khususnya dalam konteks perhelatan Piala Dunia kali ini. Ada eh, apa ya, sisi historis yang ingin ditunjukkan oleh Mhm. Qatar, mengingat masa lalunya dengan membuat stadion yang mirip eh, rumah leluhurnya mungkin Mhm. gitu ya, rumah Oke. nenek moyangnya begitu ya. Dan itu seperti kemah kaum Baduy Arab. Stadion Oke. Al Bayt, dan itu paling megah karena eh, kapasitasnya lebih dari 80.000, dan itu bisa kita lihat eh, sangat megah, super megah dengan teknologi yang sangat canggih, Mhm. dan itu diselenggarakan di situ opening match. Oke. Ada Jungkook di situ ya, ada Jungkook, ada dalam pesta perpembukaan Piala Dunia. Mhm. Dan juga yang kedua adalah Stadion Lusail. Lusail. Di kota mana nih, Mas? Stadion Lusail Stadium itu namanya Lusail City, tapi Mhm. masih masuk di kota Doha juga, tapi kota di dalam Doha itu ada beberapa kayak kota kecil, dan di Lusail ini ada namanya Stadion Lusail. Mhm. Nah, fasilitas apa Itu nih yang ada di Lusail? Stadion Lusail ini
stadion yang sangat modern sekali, Mhm. tentunya dengan fasilitas hampir 100.000. Kalau Lusail ini lebih besar dari Albert. Oh, Hampir dengan 100.000, saya nonton pertandingan Portugal melawan Swiss di situ, mhm. pertandingan terakhir Ronaldo. Sebelum melawan Maroko ya, yang Iya. terakhir ini ya, yang melawan Maroko ya. Saya nonton di situ Portugal Swiss di Lusail. Eh, di situ fasilitasnya hampir sama dengan Albert ya, pendingin ruangan di setiap seat itu Mhm. kita nggak akan kepanasan. Juga di situ kita di Lusail ini ada kecanggihan khusus, yakni kita Apa nih, Mas? bisa kalau kita bawa HP dan kita Mhm. punya aplikasi FIFA Plus, Iya. kita kita buka FIFA Plus ini, kita scan ke lapangan, Mhm. nanti di situ kita bisa tap di pemain itu, Mhm. kita bisa lihat statistik. Wow, Jadi hanya kita bisa buka HP seperti mhm. ini, HP kita arahkan ke stadion, Iya. nanti di HP itu akan kita keluar di screen kita, akan keluar pemain-pemainnya. Mhm. Di kalau kita tap pemainnya itu Pak, nanti keluar statistik berapa passing, berapa berapa jauh dia lari, Oh, ada informasinya juga ya? berapa aerial duel yang dia Mhm. menangkan, begitu seperti itu. Jadi, canggih sekali, canggih sekali. Dengan Piala Dunia kali ini hadir dengan terobosan teknologi yang sangat-sangat advance menurut saya, dan Mhm. ini sangat apa ya, futuristik ya. Iya. Nah, kabarnya juga ini ada di Stadion Lusail ini menggunakan tenaga dari matahari nih, Mas. Salah satunya itu Mhm. ada solar panel di mana-mana, Oke. juga bisa kita lihat. hmm, ada di luar Stadion Lusail ini ada apa ya, ada semacam concert hall begitu ya, di Mhm. mana setelah pertandingan usai Ya, biasanya para fans langsung ke situ, langsung bisa menikmati pertunjukan-pertunjukan di situ. sempat ada kericuan-kericuan nggak, Mas, setelah pertandingan selesai Wah, seperti itu? Wah, hampir hampir bisa dikatakan 100% Qatar ini Mhm. eh, tidak ada seperti itu. Aman berarti ya di sana ya supporternya ya? Supporternya seperti rapi, pengamanan tanpa celah, Mhm. tanpa celah, betul-betul memang eh, layak untuk dipuji kali ini. Oke. Layak sangat sekali untuk pengamanan. Stadion yang paling tua di daerah Qatar ini apa nih, Mas? Ada namanya Khalifa International Stadium. Oke. Hmm. Fasilitasnya berapa Khalifa nih? International Stadium ini cukup tua, Mhm. stadion tertua di Qatar, karena Oke. stadion ini pernah dijadikan Qatar untuk eh, menghelat pertandingan Arab Cup ya pada tahun 70-an. Ya. Dan masih digunakan sampai sekarang, dan stadion ini telah banyak melalui renovasi, Khalifa International Stadium. Mhm. Akan tetapi kalau kita ke sana, kita akan menemui banyak sekali fasilitas modern ya, di Apa aja nih, stadion Mas? di stadion eh, Khalifa Mhm. International Stadium. Eh, apa ya, seperti kayak stadion yang bisa buka tutup atapnya, Oke. terus apa namanya, kalau di Khalifa Stadium ini, kalau stadionnya atapnya ditutup, ini Mhm. bisa kayak diubah backgroundnya gitu. Wow. Bisa backgroundnya bisa dirubah apa, jadi hutan atau Mhm. jadi apa gitu. Keren Atau banget berarti jadi ya. planet-planet atau Mhm. jadi galaksi gitu. Wow. Itu sebelum Hmm. pertandingan atau setelah pertandingan biasa itu, Mas, dirubah background-backgroundnya? Biasanya sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan, kalau malam ya, Mhm. kalau malam atau kalau sore misalnya bisa ditutup, nanti pertandingan malam hari nanti dibuka lagi begitu. Nah, kalau Oke. masih sore kalau masih sore, masih panas, ditutup, nanti ditampilkan visual seperti jadi planet atau jadi hutan atau jadi apa begitu. Oke. Canggih sekali Nah, saya mendengar canggih kabar sekali. nih di salah satu stadion yang ada di Qatar ini bisa dibongkar muat. Nih maksudnya seperti apa nih, Mas? Oh iya ya, betul betul. Itu namanya Stadion
974 Mhm. atau 974 ya. 974 Stadion 974 ini terbuat dari peti kemas. Oh, kontainer Eh, seperti itu. ya Mhm. dari 974 kontainer peti kemas. Oke, makanya namanya Hmm. 974 ya. Ya, dan 974 ini punya makna sendiri karena 974 adalah kode negara Qatar. Oke. Plus 974 itu kode negara Qatar. Kalau di Indonesia plus 62, kalau di Qatar plus 974. Mhm. Uh, Ada dan fasilitas apa nih, stadion Mas? ini fasilitas standar ya, Mhm. mungkin 60.000 seat. Tapi stadion ini kalau saya nonton di situ dan Iya. penontonnya tuh uh, goyang-goyang ya. Kalau di stadion kan Mhm. penontonnya kan Iya. jingkrak-jingkrak begitu ya, Mhm. jingkrak-jingkrak. Stadion ini bunyi gitu loh. Bunyi besi ya, kayak Oke. kaleng itu. Jeduk-jeduk jeduk-jeduk begitu. Jadi bukan dari beton, bukan Mhm. dari apa, stadion ini dari besi. Oke. Dari besi kontainer ya, dari besi kontainer ya, seperti tong begitu, seperti tong. Kalau di Indonesia ada peribahasa tong kosong nyaring Nyaring bunyinya ya. bunyinya. Kalau di sini stadion 974 nyaring bunyinya. Karena terbuat Iya. dari kontainer Karena bekas terbuat itu ya. dari ya kontainer ya, sama seperti tong. Untuk saat ini masih ada nggak nih Mas Stadion 974 ini? Karena ini kan ini dari Nah, kontainer bekas gitu. iya, iya, ya, dan itu bisa removable. Jadi setelah Oke. turnamen ini selesai, Mhm. rencananya pemerintah Qatar akan membongkar stadion ini dan akan menjadikan taman stadion ini. Stadion 974 itu akan dipindah, Mhm. akan karena removable ya, Iya. dari kontainer, dari besi semuanya, jadi bukan beton, dan akan dijadikan taman gitu. Oh, berarti memang udah Dan ya, mm-mm. Dan udah mulai sekarang memang sudah dikerjakan ininya apa namanya untuk bongkar muatnya ya. bongkarnya ya, bongkarannya. Oke. Nah, ini rencananya akan dipindahkan kemana nih, Mas? Atau memang sudah tidak akan dibuat lagi nih untuk Stadion 974 ini? Tidak akan karena Qatar sendiri ya Mhm. negara kecil, Mhm. punya 8 stadion megah, Mhm. kehilangan satu ya mereka masih punya 7, masih punya banyak. Oke. Dengan fasilitas dan teknologi Hmm. yang super mewah juga kali ya. Super mewah, super megah, super canggih, super futuristik. Hmm. Stadion apa lagi nih, Mas, yang bisa menarik perhatian dari Piala Dunia ini nih, Mas? Oh ya, yang merepresentasikan kebudayaan Qatar itu Mhm. Stadion Al Tumama. Altumama, Stadion oke. Altumama ya, Altumama ini stadion yang punya arsitektur yang tradisional bisa dibilang ya, dan Mhm. juga modern di satu sisi. Altumama kalau dilihat dari atas ini seperti kopiah, Mas. Oke. Seperti kalau di bahasa Indonesia kopiah, kalau bahasa Mhm. Arab gafie, Gavi ya? Oke. Atau Altumama. Mhm. Hmm. Altumama atau Gavie ini. Gavie itu seperti peci Pak Haji yang putih itu. Mhm. Mhm. Kalau dilihat dari Oke. atas, Altumama itu seperti peci putih itu yang biasa Oke. digunakan orang-orang Indonesia kalau ke masjid itu. Iya. Seperti itu Altumama. Namanya itu mengangkat dari kebudayaan Arab ya, Mhm. kebudayaan Qatar sini. Mereka merepresentasikan penggunaan kafie bagi orang-orang Arab sebagai arsitektur dari Stadion Altumama seperti Altumama. itu. Oke. Untuk Mm-mm. fasilitasnya mungkin sama kali Mas ya dengan stadion-stadion yang ada di Sama, Qatar lainnya. sama. Kurang lebih sama karena ya seperti yang saya bilang, karena semua fasilitas di Qatar nih Mhm. bintang 10 semua. Jadi nggak ada, hampir tidak ada beda karena semuanya perfect, karena semuanya bagus gitu loh. Karena semuanya super mewah, super megah, super canggih, super futuristik. Dengan teknologi yang Hmm. terbaru juga ya Mas ya. Teknologi terbaru semuanya. Hmm. Oke. Kalau teknologi yang Hmm. terbarunya ini apa nih Mas yang ada di seluruh stadion ini nih Mas? Kalau eh, di stadion Education City misalnya ya, Mhm. eh, di Education City itu apa ya, ada tempat parkir yang pakai lift itu Mas. Jadi misalnya pakai lift dan juga
karena tinggi sekali, jadi mobilnya tuh bisa naik lift, Oh. naik turun begitu. Itu di Education City. Mhm. Jadi penonton datang, jadi gak usah muter-muter lama, jadi kayak lift gitu di Education City itu. Oke. Saya belum melihat sendiri, tapi mungkin itu fasilitas untuk VVIP begitu ya. Saya juga pernah mendengar nih hotel Mm, kontainer nih, Mas. mm. Seperti apa sih hotel Eh, kontainer eh. yang selama ini diadakan untuk Piala Dunia 2022 ini, Mas? Ada hotel kontainer itu di Mhm. Fan Village ya. Jadi ada beberapa fan village di seputaran Doha yang memang disediakan oleh FIFA dan pemerintah Qatar untuk para supporter yang mungkin tidak eh, ingin untuk tinggal di hotel yang super mewah, super Mhm. megah, yang jamak berada di Qatar. Fan village ini ada di dalamnya ada hotel-hotel bilik ya, bilik seperti kontainer peti kemas itu, Iya. yang tadi seperti di Stadion 974 ya di dalamnya seperti kontainer ya, ada kontainer peti kemas tapi dibuat disulap menjadi eh, rumah seperti itu Mhm. ya. Di dalamnya ada kasur, ada toilet, ada wastafel begitu ya. Oke. Ada lemari seperti itu. Dan untuk tarifnya cukup murah dan cukup terjangkau ya, hanya sekitar mungkin 500 sampai 600 rial atau sekitar dua Dirupiahkan berapa dua nih, Mas? sampai 2,5 juta ya, dua atau sampai 2,5 juta, dan itu satu malam ya, Satu dan malam. itu Mhm. untuk rate selama Piala Dunia itu paling murah. Wow. 500 600 rial itu akomodasi paling murah selama perhelatan Piala Dunia, karena selama Piala Dunia semuanya melambung, Mhm. hotel, apartemen, Naik semua harga ya. sewa rumah ya bisa bisa naik sampai 7 kali lipat. Mhm. Mm-mm. Wow. Dan Fan Village ini menjadi pilihan bagi fans yang ingin berhemat, ya Mhm. ingin mendapatkan akomodasi yang terjangkau. Oke. Dan kalau Mas lihat, Mhm. Bung, ada fans dari Indonesia cukup terkenal, Bung Jebret, Bung Iya. Radot Salen itu. Mhm. Dia tinggal di Fan Village itu, Fan Village. di hotel kontainer itu ya. Selama perhelatan Piala Dunia dia selalu hadir gitu ya di sana ya. Ya, dia nginep di Fan Village. Setiap hari dia datang ke match. Dan di Fan Village itu juga seru karena Hmm. di Fan Village ini banyak supporter dari mana-mana ya, dari Iya. mana-mana datang di situ, nginep di situ, tumpah ruah di situ, berinteraksi, dan juga difasilitasi sama FIFA. Di situ banyak aktivitas, Mhm. banyak kegiatan. Apa aja nih Juga di salah situ satunya nih, ada Mas? nonton bareng Mhm. tentunya. Ada nonton bareng juga, di situ ada kafe, ada tempat bermain seperti main PlayStation gitu Mhm. loh, ada tempat berolahraga, ada restoran. Wow, Dan lengkap ya Fan di sana Village ya. ini Mhm. cukup menjadi tujuan 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 rujukan utama para fans yang dari luar begitu ya. Mhm. Oke. Nah, dari perhelatan Piala Untuk mendapat Dunia 2022 ini, apa nih yang hmm, bisa diambil nih untuk Indonesia yang mungkin bisa dicontoh nih jika menyelenggarakan suatu event yang ada di Indonesia? hmm, nomor satu tentunya adalah ketertiban ya. Ketertiban, setuju. Mhm. Nomor satu adalah ketertiban, kemudian pengamanan, Mhm. keamanan. eh, Mungkin kalau fasilitas Indonesia masih jauh lah ya, Iya. masih jauh untuk menyusul Qatar, untuk menyamai Qatar, apalagi melampaui. Tapi untuk keamanan ini kan sangat krusial begitu loh. Oke. Keamanan, ketertiban, aksesibilitas, Mhm. keterjangkauan, mobilitas kemana-mana gampang, bagi fans juga mudah, akomodasi eh, yang gampang untuk Mhm. didapat begitu ya. Tapi yang bisa diapresiasi, dan juga para media, para fans sangat apresiasi di Qatar ini, Iya. ketertiban, kenyamanan, dan Mhm. keamanan. Oke, ketertiban, Ya, keamanan, dan kenyamanan. Mungkin itu juga. karena Mhm. Qatar ini
100% aman. Negara paling aman di dunia ini Qatar, Oke. Mas. Mungkin itu yang harus kita contoh ya sebagai suatu saat nanti jika menyelenggarakan sebuah event besar nih, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Nah, Betul, untuk betul, Mas Safran betul. sendiri, apa nih yang kira-kira yang harus... Oh, oke, ternyata Mas Safran ada gangguan nih. Selain itu nih, Mas Ali, untuk euforianya selama Piala Dunia di Qatar ini seperti apa nih, Mas? Wah, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya, karena semuanya berbahagia di sini. Satu Mhm. bulan penuh, Iya, semuanya meskipun harga naik ya berpesta, di sana ya. merayakan. Harga sembako pun naik, Mas. Harga sembako, semua ya, iya. Semuanya terdampak. Mhm. Tapi itu kan ya, ya namanya side effect lah ya, pasti ada di dalam semua perhelatan akbar, apalagi seperti ini ya pasti ada efek sampingnya lah ya. Eh, Oke. tetapi kalau bisa kita lihat euforianya, Mas ya, Mhm. menurut saya ini karena ini One City World Cup, Mhm. karena ini cuma terpusat di Doha dan tidak di kota-kota lain. Wah, ini gimana ya? Mungkin begini, karena di Qatar sendiri itu penduduknya cuma 2 juta, Mas. Iya. 2 juta. Dan visitors atau pengunjung yang datang ke Piala Dunia kemarin selama 1 bulan ini diperkirakan melebihi 2 juta. Wow. Melebihi 2 juta. Jadi gimana ya? 2 kali lipat penduduk Mhm. Qatar begitu loh. Tapi tetap aman ya di sana ya, Mas ya? Alhamdulillah aman, alhamdulillah aman. Eh, hampir tidak ada kejadian misalnya kericuhan, Mhm. misalnya bentrok supporter atau bagaimana. Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar. Saya juga beberapa kali datang ke stadion, semuanya aman, Iya. semuanya berjalan lancar, dan juga pengerahan personil keamanan yang sangat besar, Mhm. dan juga di stadion untuk masuk ke stadion ini saja sangat ketat. Saya bahkan di beberapa kesempatan saya tidak diperbolehkan membawa roti, Mas. Roti Oh, saja saya tidak boleh bawa. kenapa nih Dan alasannya nih, Mas? minuman, ya karena botol-botol minuman itu tidak boleh ke dalam, tidak boleh dibawa ke dalam ya karena takut dilemparkan ke pemain. Mungkin Mhm. botol parfum tidak boleh dibawa ke dalam. Mhm. Dan sangat ketat prosedurnya. Selfie stick tidak boleh dibawa, Oke. seperti itu. Karena nomor satu di Qatar yang diprioritaskan Qatar adalah keamanan, Mhm. ketertiban, dan Oke. kenyamanan tentunya. Oke. Hmm. Mas Ali, closing statement-nya untuk kita mengakhiri obrolan kita di hari ini nih, Mas. Apa nih kira-kira yang menjadi harapan dari Mas Ali? Hmm. Harapan saya ya kita bisa belajar banyak ya dari Qatar sebagai negara yang relatif muda, Mhm. yang masih berusia tidak lebih dari 50 tahun, Yep. akan tetapi Qatar ini berhasil menjadi tuan rumah perhelatan akbar, mega festival Piala Dunia 2022 Mhm. dengan sukses, sangat sukses. Bahkan Presiden FIFA sendiri kalau Ya, dia bilang ini adalah perhelatan Piala Dunia terbaik. semoga Dan ini Indonesia bisa, adalah ya. merupakan kebanggaan kan, karena ini adalah pertama kalinya edisi Piala Dunia ini diselenggarakan di negara Timur Tengah, Ya. bukan Eropa, bukan Mhm. Amerika, bukan Asia begitu. Dan Oke. ini menjadi salah satu tolok ukur bagi perhelatan mega festival di Mhm. bidang olahraga di masa mendatang, karena ini adalah tolak ukur maksimal gitu. Tolak Oke. ukur maksimal ya kan, Qatar ini sekarang set the bar very high. Gitu. Mhm. Kalau Qatar ini sudah menunjukkan bahwa dia bisa, dan saya harap bahwa Piala Dunia ke depannya akan lebih baik, dan Mhm. juga tentunya bagi Indonesia bisa ya lebih bisa mencontoh Qatar ya, Oke. terutama dalam keorganisasiannya Iya. ya kan, dalam pemerintahan, bekerja sama dengan organisasi besar seperti FIFA dan juga eh,
dan juga mengatur supporter begitu ya. Setuju. Kita berharap Indonesia bisa mencontoh, dan juga kalau misalnya Indonesia tahun depan menyelenggarakan Piala Dunia U23 ya, semoga bisa mencontoh Qatar dalam segala aspek dalam pelaksanaannya begitu. Oke. Terima kasih nih Bung Ali untuk waktunya sudah mengobrol-ngobrol nih bersama kita mengenai serba-serbi Piala Dunia 2022. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Ali karena keterbatasan waktu kita nih. Mas Ali, Siap, baik. terima kasih ya untuk waktunya.